Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan dengan NIC CP108 dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penginstalan modul accounting dan create vendor bill dengan pembayaran full. Yang pertama adalah modul accounting. Modul accounting UDU adalah aplikasi ERP Enterprise User Planning, modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source dan memiliki berbagai program bisnis di dalamnya. Modul akuntansi di UDU memungkinkan pengguna untuk melacak data keuangan dan mengelola pengeluaran. Sistem ini menyediakan antarmuka yang ramah pengguna yang memudahkan bisnis dari semua ukuran untuk melacak keuangan mereka. Modul accounting UDU merupakan perangkat lunak akuntansi yang kuat yang dapat membantu bisnis mengelola keuangan dan operasi bisnis. UDU menawarkan serangkaian fitur untuk membantu pengguna melacak pengeluaran, pendapatan, dan aset. UDU juga memiliki modul akuntansi yang kuat memungkinkan pengguna untuk melacak keuangan mereka dengan cara sederhana dan efisien. Dengan modul accounting pada Odoo ERP, bisnis dapat dengan mudah mengelola pembukuan dan catatan mereka, memahami status keuangan, dan pembuatan keputusan yang tepat tentang pertumbuhan bisnis di masa depan. Modul accounting ERP atau Enterprise Resource Planning secara bahasa diartikan sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. ERP biasanya berbentuk software atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi informasi pada setiap unit pada perusahaan. Secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, model accounting sesuai dengan pengertiannya, tujuannya adalah peranan akuntansi dalam bisnis adalah untuk mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan posisi keuangan serta arus kas perusahaan secara lengkap dan terperinci dalam periode tertentu. Berapa manfaat adanya accounting adalah yang pertama, sebagai informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan, yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang keempat, membantu catatan ekonomi keluarga. Lalu selanjutnya ada vendor bill. Vendor bill yang merupakan tagihan dari vendor dan register payment yang merupakan catatan pembayaran ke vendor. Tagihan vendor adalah dokumen yang dibuat oleh UDU yang menunjukkan pembayaran yang harus dilakukan ke salah satu vendor. Vendor bill adalah pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan organisasi, di mana atas pembelian barang atau jasa yang terjadi didahului dengan adanya PO atau purchase order. Fungsi vendor bill. Yang pertama, vendor bill ini berfungsi untuk membuat vendor bill dari transaksi receiving. Vendor bill juga berfungsi untuk membuat vendor bill untuk tagihan akrual seperti internet, PAM, listrik, dan lain-lain. Vendor bill juga digunakan untuk membuat vendor bill dari transaksi reimburse. Nah, jadi saya memiliki skenario yaitu Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur selaku sekda. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan atau Dishub merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kantor Dishub Jakarta beralamat di Jalan Jati Baru Raya nomor 1 RT 14 RW 1 Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan nomor kode pos 10150. Oke, untuk menjalankan kegiatan dari kantor tersebut pastinya membutuhkan jasa pelayanan seperti internet. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Kota Jakarta ingin melakukan tagihan pembayaran internet melalui vendor bill yang ada pada aplikasi Wudhu terutama dalam modul accounting. Tagihan WiFi sebesar 890.000. Baik, kita langsung simulasikan saja pada Wudhunya. Baik, di sini saya sudah login untuk Wudhu saya. Yang pertama kita menuju modul accounting. Di sini saya sudah menginstal modul accounting dan bisa dilihat videonya pada video sebelumnya. Nah, di sini lah tampilan dari modul accounting itu sendiri. Di sini ada overview, customer, vendor, accounting, reporting, dan configuration. Ya, di sini kita bisa bagian vendor, lalu kita ketik bills. Oke, bahwa vendor bill karena merupakan jadi tidak perlu PO atau purchase order ataupun RFQ karena biaya sudah ditetapkan dan kita telah menggunakan layanan tersebut.
dan berlangganan, maka kita harus bayar tagihan atau vendor bill tersebut. Lalu di sini kita bisa ketik new. Oke, sudah masuk. Ini ya tampilan membuat bill. Nah, di sini misalkan vendornya adalah membayar internet ya pada misalkan salah satu provider, misalkan di Home Jakarta. Oke, di sini sudah terdapat jalan sama alamatnya juga. Di sini, oke, bill date. Di sini juga ada bill date kapan kita kita akan membayar. Misalkan kita membayar pada hari ini. Di sini juga ada due date atau batas pembayarannya. Di sini di sini bisa kita pilih 30 days end of month and 10, dan kita setting aja 30 sampai dengan tanggal 10. Dari akhir bulan sampai dengan tanggal 10 dari bulan ini yang akan dibayarkan. Di sini misalkan produknya misalkan kita bayar eh, internet. Oke, di sini sudah kita buat. Oke, di sini bisa kita ubah misalkan office equipment. Pada price kita tuliskan tagihan tagihan yang pihak PLN sebesar tadi 890.000. Dan di sini biasanya terdapat tax atau pajak 11%. Jadi pembayaran yang harus kita lakukan, maaf salah. Di sini harganya kita ubah menjadi seperti skenario tadi, yaitu 890.000. Nah, di sini terdapat tax 11%, jadi jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar 987.900. Apabila sudah sesuai, bisa kita klik confirm. Nah, baik, di sini sudah berhasil dalam bentuk register payment. Di sini juga vendor bill sudah statusnya sudah created dan muncul seperti ini. Dan statusnya adalah sudah terpost. Kita langkah selanjutnya adalah melakukan register payment. Kita klik register payment. Di sini kita membayar misalkan menggunakan bank, bisa menggunakan cash juga. Tapi kita agar mempermudah kita harus pilih saja bank ya. Payment method lalu manual. Pada bagian amount ini membayar sesuai dengan setengah yang tadi kita buat 890.000 dengan pajak total 987.900 sesuai dengan yang tadi di bawah dengan pembayaran full. Nah, di sini kita bisa klik sudah sesuai, kita bisa klik create payment. Nah, status di sini sudah berhasil, yaitu sudah ada tulisan paid atau terbayar dengan lunas. Jadi pembayaran internet untuk kartu Dinas Perhubungan Jakarta sudah terbayar dengan lunas. Sudah dengan status paid. Di sini pun status sudah paid ya. Jadi untuk pembayaran transaksi pembayaran internet pada kantor Dinas Perhubungan sudah terbayar dan berhasil. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.